Selamat pagi teman-teman channel YouTube Jare Farm. Saya sapa dulu. Selamat pagi buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia di tengah pandemi Covid ini yang mudah-mudahan segera akan berakhir. Kita akan membahas lagi tentang budidaya ikan nila. Nah, teman-teman, yang mau saya bahas di sini adalah safety kolam ya. Jadi bagaimana kita mencegah supaya ikan kita aman dan tidak dimangsa oleh binatang atau ikannya tidak keluar gitu ya. Jadi saya baru kejadian ini teman-teman tadi yang saya alami ya. Ikan saya mungkin itu beratnya sekitar 150 gram ya. Mohon maaf ini fotonya fotonya nggak saya ambil ya, tapi ikan itu teman-teman keluar dari kolam ini, keluar gitu dan keluar ke sana dan tetangga saya tahu, yang lihat gitu, wah ikan kamu keluar gitu. Jadi saya nggak percaya, saya lihat teman-teman memang betul ikan saya keluar. Jadi ikannya keluar, saya nggak tahu mungkin tadi malam atau kapan ikan itu keluar, kita nggak tahu. Nah teman-teman, yang mau saya jelaskan adalah pentingnya penutup kolam. Jadi mungkin nanti akan saya tutup kolam ini untuk safety-nya ya. Nanti harus dikasih jaring atau dikasih penutup gitu. Jadi sementara saya siapkan dulu jaringnya atau penutupnya supaya kolam ini ikannya tidak keluar. Mungkin ikan itu keluar apa ya, nggak tahu kita faktornya apa gitu loh. Nah jadi dengan berat 150 gram mungkin udah bisa ya ikan itu keluar ya. Nah teman-teman, mungkin banyak hal detail yang harus kita pelajari. Nah, mungkin ini ketinggian kolam. Tinggian kolam ini paling jaraknya 10 cm. Jadi ini penting ya. Mungkin bisa kita buat menjadi 20 cm gitu. Dan di atas ini ditutup gitu pakai insect net atau apa gitu. Dan juga untuk areal ini teman-teman, ini sebenarnya sebaiknya dibikin kerikil supaya apa? Supaya areal kering gitu ya, nggak lembab di sini. Jadi untuk binatang-binatang gitu ya, itu juga minim ya binatang-binatang. Seperti ini kan ada air tergenang nih, nah, jadi seperti nyamuk atau apa atau binatang-binatang yang suka di lembab itu kurang ya. Nah untuk ini juga teman-teman atap ya, safety-nya ya. Jadi untuk menghindari adanya burung ya atau hewan-hewan liar yang bisa memangsa ikan kita. Nah ini atap nggak mesti bajaringan teman-teman, bisa juga atap yang lain yang lebih murah ya. Nah kenapa saya nggak bikin transparan teman-teman, karena dari sini juga udah ada cahaya ya, dan saya berpatokan sama farm aquaponik sebenarnya teman-teman. Farm aquaponik di luar itu untuk kolam ikan dia memang khusus tidak memakai atap transparan untuk di sininya, tetapi mereka memakai atap biasa, tetapi yang dari sini ada masuk cahaya seperti ini. Penting ada masuk cahaya aja gitu ya. Jadi tetap terlindung ya, ikan tetap terlindung dari panas, dari hujan gitu ya, untuk menghindari kematian pada ikan. Juga teman-teman, saran saya sebenarnya untuk space di sebelah sana itu dibuat. Kalau saya ini karena space-nya ini kurang ya, itu hanya 10 cm. Kalau bisa sebenarnya space di sana itu dibuat misalnya setengah meter, nah gitu.
Kenapa? Karena pada saat pengambilan ikan nanti, ini space di sana itu ikannya bisa ke sana, kita nggak bisa ngambil, gitu ya. Ikannya bisa terbang ke sana, kita nggak bisa ngambil. Nah, pentingnya juga kita menjaga kebersihan kolam, karena kebersihan lingkungan kolam juga mempengaruhi ikan kita, teman-teman. Nah, teman-teman, ini mungkin sedikit yang bisa saya bahas ya, untuk safety kolam kita, karena safety kolam ini sangat berpengaruh pada budidaya kita. Karena dan juga teman-teman, walaupun ini sedikit pun tidak ada baunya ya, tidak ada bau apa-apa nih ya, tapi kita harus tetap menutup ini. Karena apa? Mungkin ada orang yang lewat datang ke sini, kita nggak tahu gimana kontaminasi terhadap orang lain ya. Jadi atau mungkin pada saat kita budidaya ini, untuk menghindari ini security-nya teman-teman. Nah, untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan lah, gitu dari sini ya. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bahas ya saat ini, karena nanti akan saya bahas lagi secara detail sistem ini ya. Sementara ini aja, karena baru dapat momen kejadian ikannya keluar. Rasanya sayang banget, walaupun satu aja teman-teman yang keluar, itu sayang banget karena kita nggak sempat menyelamatkan ikan kita gitu. Nah, jadi itulah mungkin jiwa peternak tadi. Satu aja ikan kita ini kita ngerasa sayang gitu ya, karena merawatnya udah berapa lama gitu ya. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya akan saya bahas ya, tentang apa-apa saja sih setiap pagi yang saya perhatikan di kolam saya, apa-apa saja ya. Nanti kita bahas, artinya kegiatan rutin yang saya lakukan. Karena sebenarnya saya ini tidak melulu di sini, karena saya fokus juga di pekerjaan teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman mengisi suasana pagi teman-teman. Oke teman-teman, atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih.